Sari berdiri di panggung wisuda, tangannya gemetar memegang ijazah yang baru saja diterima. Sorak-sorai dari ribuan mahasiswa lain memenuhi aula universitas di Jakarta, tapi bagi Sari, semuanya terasa hampa. Keluarganya tidak ada di sana, ayah, ibu, dan adiknya yang biasanya selalu bangga dengan prestasinya, kini memilih untuk absen, meninggalkannya sendirian di momen terpenting hidupnya hanya karena dia mencintai seorang perempuan. Hari itu dimulai dengan harapan yang rapuh. Sari bangun pagi-pagi, memakai toga hitam yang rapi, rambutnya dikat sederhana agar terlihat profesional. Dia menatap cermin, berusaha meyakinkan diri bahwa ini adalah hari kemenangannya. "Kau bisa, Sari," gumamnya pada bayangannya. Tapi di dalam hati, ada luka yang menganga. Seminggu sebelumnya, dia akhirnya mengakui kepada keluarganya tentang hubungannya dengan Rina, sahabat sekaligus kekasihnya selama 2 tahun. Reaksi ayahnya seperti bom waktu, "Kau bukan anakku lagi jika kau terus seperti ini." Ibunya menangis, mengatakan bahwa ini adalah kutukan dari Tuhan, sementara adiknya hanya diam, tapi tapanya penuh kecewaan. Mereka bilang akan datang ke wisuda, tapi pagi ini pesan singkat dari ibu, "Kami tidak bisa." "Ma." Sari merasa dunia runtuh. Apakah prestasi akademiknya, lulus cum laude dari Fakultas Hukum, tidak berarti apa-apa hanya karena orientasi seksualnya? Saat nama Sari dipanggil, dia naik ke panggung dengan langkah berat. Dekan tersenyum lebar, menjabat tangannya, tapi Sari tidak bisa membalas senyuman itu sepenuh hati. Matanya menyapu kursi penonton, mencari wajah-wajah familiar yang tidak ada. Rina seharusnya ada di sana, tapi Sari memintanya untuk tidak datang, takut memperburuk situasi. "Aku tidak mau mereka semakin benci padamu," kata Sari kemarin malam melalui telepon, suaranya parau. Rina protes, "Ini hari besarmu, Sari. Aku ingin mendukungmu." Tapi Sari bersikeras, memilih melindungi hubungan mereka dari sorotan keluarga yang sudah retak. Setelah upacara selesai, Sari berjalan keluar aula, merasa seperti orang asing di tengah kerumunan bahagia. Teman-temannya mendekat, memeluknya, tapi Sari hanya bisa tersenyum paksa. "Di mana keluargamu?" tanya seorang teman. Sari menggeleng, "Mereka sibuk." Bohong itu terasa pahit di lidahnya. Dia meraih ponsel, berharap ada pesan dari keluarga, tapi kosong. Hanya Rina yang mengirim, "Aku bangga padamu, sayang. Aku di sini dalam hati." Sari menangis diam-diam di sudut taman kampus, merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya mencintainya tanpa syarat. Malam sebelum wisuda, Sari ingat perdebatan sengit di rumah. Ayahnya, seorang pengusaha konserati di Jakarta, mengutip ayat-ayat agama untuk membenarkan sikapnya. "Ini melawan norma masyarakat kita, Sari." Apa kata tetangga? Apa kata keluarga besar? Ibunya menambahkan, "Kau bisa berubah, Nak. Kami bisa bantu kau ke psikolog." Sari berusaha menjelaskan bahwa ini bukan pilihan, tapi identitasnya. "Aku tetap anakmu, Bu. Aku tetap Sari yang dulu." Tapi kata-katanya jatuh ke telinga tuli. Adiknya, yang masih SMA, diam saja, tapi Sari tahu dia terpengaruh oleh pandangan orang tua. "Kak, kenapa harus begini?" bisik adiknya nanti malam itu, saat mereka berdua di kamar. Sari menjawab, "Karena aku mencintai seseorang, dan itu perempuan." Itu tidak salah. Keesokan harinya, setelah wisuda, Sari memutuskan untuk pulang. Dia naik taksi, hati berat membayangkan rumah yang kini terasa seperti medan perang. Saat tiba, pintu terbuka, dan ayahnya berdiri di ambang, wajahnya keras. "Kau pulang juga?" katanya dingin. Sari mengangguk, "Ini rumahku juga, ya." Mereka duduk di ruang tamu, suasana tegang. Ibu menyajikan teh, tapi tidak ada yang minum.
Kenapa kalian tidak datang? Tanya Sari akhirnya, suaranya gemetar. Ayah menjawab, kami malu. Kau bawa aib ke keluarga. Kata-kata itu seperti pisau menusuk dalam. Sari merasa marah bercampur sedih. Aib. Aku lulus dengan nilai terbaik. Aku bisa jadi pengacara hebat. Tapi ayah menggeleng, tapi kau lesbian. Itu lebih penting daripada prestasi. Perdebatan itu berlanjut hingga malam. Sari berusaha meyakinkan mereka bahwa cintanya pada Rina tidak mengubah siapa dia sebagai anak. Rina baik, ya. Dia mendukungku belajar, dia yang bantu aku saat susah. Tapi ayah memotong, dia yang merusakmu. Sari bangkit, mata berkaca-kaca. Tidak, ya. Kalian yang merusakku sekarang. Dia keluar kamar, menangis di balkon. Di sana, dia menelepon Rina. Aku tidak tahan lagi, isaknya. Rina menenangkan, kita hadapi bersama. Aku cinta kamu. Tapi Sari ragu apakah hubungan ini layak untuk kehilangan keluarga. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Teman-teman keluarga mulai bergosip. Anaknya Sari itu. Katanya suka sesama jenis, bisik mereka di acara keluarga. Sari merasa terisolasi. Dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apakah dia salah? Apakah dia harus menyembunyikan identitasnya demi kedamaian? Tapi setiap kali bertemu Rina, hatinya yakin. Rina, dengan senyumnya yang hangat dan dukungannya yang tak tergoyahkan, adalah cahaya di kegelapan. Mereka bertemu diam-diam di kai kecil di pinggir kota, berpegangan tangan di bawah meja. Kita bisa pindah, Sari. Mulai hidup baru, usul Rina. Sari menggeleng, aku tidak mau lari. Aku mau mereka terima aku apa adanya. Suatu malam, ayah Sari datang ke kamarnya dengan proposal gila. Kau harus putus dengan perempuan itu, atau kami akan usir kau dari rumah. Sari terkejut. Yah, ini rumah warisan kakek. Kau tidak bisa begitu. Ayah menjawab, bisa. Demi nama baik keluarga. Sari merasa dunia berputar. Dia harus memilih keluarga atau cinta. Keputusan itu menghantuinya sepanjang malam, membuatnya tidak bisa tidur. Esok pagi, dia bangun dengan tekad baru, tapi hati masih ragu. Apakah dia siap membayar harga itu? Sari memutuskan untuk bertemu Rina di taman kota, tempat mereka pertama kali bertemu 2 tahun lalu. Angin sore Jakarta yang lembab menyapu wajahnya, tapi tidak bisa menyapu kekhawatiran di hatinya. Ayah, ultimatum aku, Rin, katanya sambil menatap danau kecil di depan mereka. Rina memegang tangannya erat, apa yang kau putuskan? Sari diam sejenak, lalu menjawab, aku tidak mau putus. Tapi aku juga tidak mau kehilangan keluarga. Rina menghela napas, kau harus pilih, Sari. Kita tidak bisa terus sembunyi seperti ini. Pertemuan itu berakhir dengan air mata. Rina, yang berasal dari keluarga lebih liberal di Bandung, tidak mengerti sepenuhnya tekanan yang Sari hadapi. Keluargaku tahu tentang kita, dan mereka terima, kata Rina. Sari iri, beruntung kau. Keluargaku masih terjebak di norma lama. Mereka berpisah dengan pelukan panjang, tapi Sari merasa ada retak di hubungan mereka. Apakah Rina akan sabar menunggu? Kembali ke rumah, Sari menghadapi ibunya yang sedang memasak. Bu, tolong bicara sama ayah. Aku tidak bisa begini terus. Ibu menatapnya dengan mata lelah, kau yang mulai, Sari. Kenapa kau tidak coba berubah? Sari marah, berubah. Ini bukan penyakit, Bu. Ini aku. Ibu diam, tapi Sari tahu dia sedang berjuang dengan keyakinannya sendiri. Malam itu, Sari mendengar orang tuanya bertengkar. Kau terlalu keras padanya, kata ibu.
Ayah membalas, lebih baik keras daripada biarkan dia hancur. Sari merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa dia yang harus membayar harga atas ketakutan mereka? Beberapa hari kemudian, Sari mulai bekerja sebagai asisten pengacara di sebuah firma hukum di Jakarta. Pekerjaan itu menjadi pelarian. Rekan kerjanya, Maya, seorang perempuan tangguh yang juga lesbian, menjadi teman curhat. Aku pernah alami yang sama, kata Maya saat makan siang. Keluargaku usir aku, tapi aku bangun hidup baru. Sekarang mereka yang minta maaf. Sari terinspirasi, tapi juga takut. Aku tidak siap kehilangan mereka. Maya menepuk bahunya, kadang kehilangan adalah awal dari kebebasan. Di kantor, Sari menghadapi kasus pertama, seorang klien yang dituduh karena orientasi seksualnya. Klien itu, seorang guru, dipecat karena rumor lesbian. Sari melihat dirinya di situasi itu. Kita harus lawan diskriminasi ini, katanya pada bosnya. Bos mengangguk, bagus, Sari. Kau punya semangat. Tapi di rumah, semangat itu pudar. Ayah mulai membatasi geraknya, jangan pulang malam. Aku tahu kau ketemu perempuan itu. Sari bohong, aku kerja lembur. Kebohongan itu menumpuk, membuatnya lelah. Suatu malam, Rina datang ke rumah Sari tanpa pemberitahuan. Aku tidak tahan lagi sembunyi, katanya di depan pintu. Ayah membuka pintu, melihat Rina, dan langsung marah. Kau yang rusak anakku, jeritnya. Rina balas, saya cinta Sari, Pak. Itu bukan rusak. Sari keluar, mencoba menenangkan, tapi ayah menarik Sari masuk dan membanting pintu. Jangan pernah datang lagi, teriaknya pada Rina. Sari menangis, kenapa Yah begini? Ayah menjawab, karena aku lindungi kau dari dosa. Insiden itu memperburuk segalanya. Rina marah pada Sari karena tidak membela lebih keras. Kau biarkan dia hina aku, kata Rina melalui telepon. Sari minta maaf, aku takut, Rin. Hubungan mereka retak lebih dalam. Sari mulai mempertanyakan apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan. Di kantor, Maya menyarankan, bicaralah dengan komunitas LGBT. Mereka bisa bantu. Sari ragu, tapi akhirnya setuju. Dia menghadiri pertemuan rahasia di sebuah KAI di Jakarta Selatan. Di sana, dia bertemu orang-orang seperti dirinya, cerita tentang penolakan, tapi juga ketahanan. Pertemuan itu membuka matanya. Seorang aktivis bernama Lina berbagi, kita harus lawan denisi masyarakat. Cinta kita Alid. Sari merasa dikuatkan. Pulang malam itu, dia konfrontasi ayah lagi. Yah, aku tidak akan putus dengan Rina. Ini hidupku. Ayah terkejut, kau tantang aku. Sari mengangguk, ya karena aku lelah disembunyikan. Ayah diam, lalu pergi. Ibu mendekat, kau bikin dia sakit hati, Sari. Tapi Sari tahu, ini langkah pertama menuju kebebasan. Namun, tekanan sosial mulai menyerang. Tetangga bergosip, anaknya bapak hari itu. Katanya lesbi. Ayah malu, mulai menjauh dari teman-temannya. Sari merasa bersalah, tapi tidak mundur. Dia mulai posting di media sosial tentang hak LGBT, anonymously dulu. Responsnya campur, dukungan dari Stranger, tapi juga hate komen. Kau bawa malu bangsa, tulis seseorang. Sari terguncang, tapi terus. Rina dan Sari bertemu lagi, mencoba perbaiki hubungan. Ma, aku datang tiba-tiba, kata Rina. Sari peluk dia, aku yang salah. Aku harus lebih berani. Mereka berjanji untuk bersama lawan badai. Tapi di rumah, ayah punya rencana lain, dia hubungi keluarga Rina, berharap mereka campur tangan. Anakmu rusak anakku, katanya melalui telepon. Orang tua Rina terkejut, tapi mendukung Rina.
Biarkan mereka bahagia, jawab ayah Rina. Ayah Sari marah, merasa dikhianati. Konflik memuncak saat Sari diundang bicara di seminar hak asasi manusia di universitas. Dia bicara tentang diskriminasi terhadap LGBT. Kita manusia punya hak sama, katanya. Ide itu viral di media sosial. Ayah melihatnya, marah besar. Kau publikasikan aib keluarga, jeritnya saat Sari pulang. Sari balas, itu bukan aib, ya. Itu kebenaran. Mereka bertengkar hebat, Sari akhirnya keluar rumah dengan tas kecil. Aku pergi dulu, katanya. Ibu menangis, jangan, Sari. Tapi Sari pergi, hati hancur. Sari tinggal sementara di apartemen Rina di Bandung, 2 jam dari Jakarta. Udara pegunungan yang sejuk tidak bisa menyembuhkan luka hatinya. Aku merasa seperti pengkhianat, katanya pada Rina sambil menatap jendela. Rina memeluknya, kau berjuang untuk diri sendiri. Itu bukan pengkhianatan. Tapi Sari tahu meninggalkan rumah adalah keputusan berat yang akan dia bayar mahal. Di Bandung, Sari melanjutkan pekerjaan secara remote. Irma hukumnya mendukung, terutama setelah ide seminarnya viral. Kau jadi inspirasi, kata bosnya. Tapi di media sosial, hate semakin banyak. Akun anonimus mengancam, hati-hati, lesbi seperti kau bisa hilang. Sari takut, tapi tidak berhenti. Dia mulai kolaborasi dengan komunitas LGBT, merencanakan kampanye awareness. Keluarga Sari mencoba hubungi dia. Ibu menelepon setiap hari, pulanglah, nak. Ayah kangen. Sari ragu, tapi apakah dia terima aku? Ibu diam, dia butuh waktu. Adiknya mengirim pesan, Kak, aku dukung kamu diam-diam. Itu memberi harapan kecil. Tapi ayah tidak pernah hubungi, membuat Sari sakit hati. Rina dan Sari semakin dekat di Bandung. Mereka jalani hari-hari biasa, masak bersama, jalan-jalan di pasar malam. Ini yang aku impikan, kata Rina. Sari tersenyum, tapi di dalam ada keraguan. Apakah ini kebahagiaan sejati jika keluarga hilang? Suatu malam, mereka bertengkar. Kau masih mikir keluargamu terus, kata Rina. Sari balas, mereka bagian dari aku. Rina marah, tapi mereka tolak kita. Sari pergi jalan sendirian, mempertanyakan segalanya. Kembali ke Jakarta untuk rapat kerja, Sari bertemu Maya lagi. Kau terlihat lelah, kata Maya. Sari cerita semuanya. Maya saran, coba bicara dengan ayahmu lagi. Jangan biarkan ego menang. Sari setuju. Dia hubungi ayah, Yah, bisa kita ketemu. Ayah jawab dingin, untuk apa? Sari jawab, untuk bicara. Mereka ketemu di Kai Netral. Pertemuan itu tegang. Ayah duduk kaku, kau sudah pergi, kenapa balik? Sari menjawab, karena aku sayang Yah. Tapi aku juga sayang Rina. Ayah menggeleng, itu salah. Sari jelaskan dengan sabar, di Indonesia, hukum mulai berubah. Anti diskriminasi sedang dibahas. Ayah diam, tapi Sari lihat ada keraguan di matanya. Yah, ingat saat aku kecil, kau bilang aku bisa jadi apa saja. Kenapa sekarang tidak? Ayah terdiam, lalu pergi tanpa kata. Setelah itu, ayah mulai riset sendiri. Dia baca artikel tentang LGBT, bicara dengan teman yang punya anak gay. Lambat laun, hatinya melunak. Tapi dia belum siap akui. Sementara itu, Sari dapat ancaman nyata, seseorang lempar batu ke mobilnya dengan catatan lesbi mati. Dia laporkan ke polisi, tapi respons lambat. Ini biasa, kata polisi. Sari marah, biasa. Ini kejahatan. Komunitas LGBT mendukung Sari. Mereka adakan demonstrasi kecil untuk hak mereka. Sari bicara di depan, kita bukan ancaman.
Kita manusia. Media liput membuat nama Sari semakin dikenal. Tapi ini juga bawa risiko. Keluarga Rina khawatir, kalian harus hati-hati. Rina setuju, mungkin kita mundur dulu. Sari tolak, tidak, Rin. Ini perjuangan kita. Konflik internal Sari memuncak. Dia mimpi buruk, keluarganya meninggalkannya selamanya. Bangun menangis, dia bilang pada Rina, aku takut kehilangan semuanya. Rina tenangkan, kau punya aku. Tapi Sari tahu, itu tidak cukup. Dia putuskan kembali ke Jakarta, tinggal di hotel, untuk dekat dengan keluarga. Di sana, dia bertemu adiknya diam-diam, ayah mulai berubah, Kak. Dia baca buku tentang LGB. Sari terkejut, benarkah? Adik mengangguk, tapi dia masih keras kepala. Sari beri buku tambahan untuk adik bawa pulang. Bantu aku, ya. Adik setuju. Suatu hari, ayah datang ke kantor Sari tiba-tiba. Aku lihat beritamu, katanya. Sari tegang, dan ayah duduk, aku salah. Tapi aku takut masyarakat. Sari jawab, masyarakat berubah, ya. Kita yang mulai. Ayah diam lama, lalu peluk Sari. Makan ayah. Sari menangis, aku juga ma. Tapi rekonsiliasi itu rapuh. Ibu senang, tapi ayah masih ragu. Jangan bawa Rina ke rumah dulu, katanya. Sari setuju, tapi hati sakit. Dia cerita pada Rina, mereka mulai terima, tapi lambat. Rina marah, aku bukan rahasia. Mereka bertengkar lagi, Rina bilang, mungkin kita istirahat dulu. Sari hancur. Dia kehilangan Rina sementara, demi keluarga. Apakah ini pilihan benar? Dia mulai depresi, kerja terganggu. Maya bantu, kau harus jujur pada diri sendiri. Sari sadar, dia tidak bisa korban Rina. Dia hubungi Rina, aku salah. Aku mau kita bersama, apapun harga. Rina setuju bertemu di Bandung. Aku rindu kamu, katanya. Sari peluk dia erat, aku tidak mau kehilanganmu. Mereka putuskan untuk bersama lagi, tapi dengan rencana, Sari akan perkenalkan Rina ke keluarga secara perlahan. Kita tunjukkan bahwa kita normal, kata Sari. Rina setuju, oke, demi kita. Kembali ke Jakarta, Sari bicara dengan ayah. Yah, aku mau bawa Rina kenalan. Ayah ragu, belum saatnya. Sari bersikeras, sekarang atau tidak pernah. Ayah akhirnya setuju, tapi dengan syarat, hanya makan malam, tidak lebih. Sari senang, ini kemajuan. Makan malam itu tegang. Rina datang dengan baju sopan, tersenyum ramah. Selamat malam, Pak, Bu. Ayah jawab dingin, ibu lebih hangat. Mereka makan diam-diam, lalu ayah tanya, apa pekerjaanmu? Rina jawab, desainer grafis, Pak. Ayah mengangguk, tapi tatapannya penuh penilaian. Ibu tanya tentang keluarga Rina, dan obrolan mengalir pelan. Tapi saat Sari pegang tangan Rina di bawah meja, ayah lihat dan mengerutkan kening. Cukup, katanya tiba-tiba. Aku belum siap. Rina dan Sari pergi dengan hati berat. Setelah itu, ayah marah pada Sari. Kau paksa aku. Sari balas, ya harus terima realita. Mereka bertengkar lagi, Sari tinggal di rumah teman. Ibu hubungi, ayah sakit karena ini. Sari merasa bersalah, tapi tidak mundur. Dia posting di media sosial tentang pengalaman itu, rekonsiliasi butuh waktu, tapi cinta tak boleh disembunyikan. Postingan itu viral, banyak dukungan dari komunitas. Tapi ada backlash. Sebuah grup konservatif demo di depan Irma Hukum Sari, usir lesbian. Sari takut, tapi bos dukung, kita lawan secara hukum. Sari ajukan gugatan terhadap hate speech. Ini jadi berita nasional, membuat nama Sari semakin besar.
Ayah lihat Dit, campur aduk perasaannya. Rina dukung Sari dari Bandung. Kau pemberani, katanya. Tapi jarak membuat hubungan tegang. Rina dapat tawaran kerja di Jakarta, aku pindah ke sana. Sari senang, bagus. Kita bisa lebih dekat. Rina pindah, mereka sewa apartemen kecil. Hidup baru dimulai, tapi tantangan baru muncul. Tetangga apartemen gosip, mereka pasangan lesbi. Sari abaikan, fokus pada kerja. Dia menang kasus gugatan, jadi presiden untuk Haklud. Media wawancara, bagaimana keluargamu sekarang? Sari jawab, masih proses. Ayah mulai berubah sungguhan. Dia ikut seminar tentang inklusi, bertemu orang tua lain dengan anak Haklud. Aku salah besar, katanya pada ibu. Ibu senang, ayo kita dukung Sari. Ayah hubungi Sari, makan ayah. Ayo makan malam lagi dengan Rina. Makan malam kedua lebih baik. Ayah bicara dengan Rina, ma atas sikapku dulu. Rina makan, terima kasih, Pak. Mereka obrol panjang tentang masa depan. Sari bahagia tapi tahu ini bukan akhir. Masyarakat masih diskriminasi. Twist datang saat Sari diundang ke acara nasional tentang hak perempuan. Dia bicara tentang pengalaman wisudanya. Keluargaku absen karena aku lesbian, tapi itu buat aku lebih kuat. Ide itu super viral, trending di Indonesia. Orang-orang mulai dukung, kita dukung Sari. Komunitas adakan last mob di Jakarta, ribuan orang datang dengan poster "Cinta adalah Cinta". Ayah lihat, terharu. Dia posting di media sosialnya, aku bangga pada anakku Sari. Makan ayah. Postingan itu meledak, membuat seluruh kota, bahkan negara, bicara tentang isu ini. Sari terkejut, "Yah, kau lakukan ini?" Ayah jawab, "Ya, karena aku sadar. Kau layak didukung. Tapi ada harga." Grup radikal ancam keluarga Sari. Hati-hati, kami awasi. Sari khawatir, "Yah, ini berbahaya." Ayah jawab, kita hadapi bersama. Rina dukung, kita kuat. Konflik memuncak saat demo besar. Sari bicara di panggung, tapi ada kerusuhan. Seseorang lempar botol, hampir kena Sari. Polisi tangkap pelaku, tapi Sari trauma. Apakah ini layak? Tanyanya pada Rina. Rina jawab, ya, karena kita ubah dunia. Setelah insiden demo, Sari mundur sementara dari sorotan publik. Dia fokus pada hubungan dengan keluarga dan Rina. Kita butuh istirahat, katanya. Mereka liburan ke Bali, menikmati pantai dan ketenangan. Ini seperti mimpi, kata Rina sambil berpegangan tangan. Sari setuju, akhirnya kita bebas. Kembali ke Jakarta, ayah undang mereka ke rumah sering. Rina, anggap ini rumahmu, katanya. Ibu masak makanan favorit mereka. Adik Sari jadi sahabat Rina, Kak Rina keren. Keluarga mulai terima, meski lambat. Ayah bahkan ikut kampanye Haklud, aku belajar dari kesalahan. Tapi masyarakat belum sepenuhnya berubah. Sari masih dapat mail, tapi juga surat dukungan. Terima kasih, kau inspirasi, tulis seorang remaja. Sari balas, jadilah dirimu sendiri. Pekerjaannya berkembang, dia buka irma hukum khusus hak minoritas. Hubungan dengan Rina semakin kuat. Mereka rencanakan masa depan, adopsi anak, mungkin. Kita bisa jadi keluarga, kata Sari. Rina tersenyum, ya sayang. Tapi ada momen ragu. Saat pesta keluarga, seorang saudara bilang, ini tidak normal. Ayah bela, cukup. Ini keluargaku. Sari bangga. Twist wisuda yang dulu jadi simbol. 1 tahun kemudian, Universitas undang Sari sebagai pembicara wisuda. Kali ini keluargamu datang, tanya rektor. Sari jawab, ya.
Hari itu tidak hanya keluarga, tapi ratusan supporter datang memenuhi aula. "Kita dukung Sari," teriak mereka. Sari naik panggung menangis bahagia. "Dulu aku sendirian, sekarang aku punya kalian semua." Ayah berdiri di depan, bertepuk tangan paling keras. "Aku bangga, Nak." Rina di sampingnya, memegang tangan Sari setelahnya. "Ini twist terindah," kata Sari. Cinta Sari dan Rina bertahan melalui badai. Mereka bayar harga, luka emosional, ancaman, tapi dapatkan kebebasan. Masyarakat mulai berubah, meski pelan. Sari sadar perjuangan belum selesai. Apakah menerima identitas diri sendiri selalu layak meskipun harus mengorbankan hubungan keluarga?